Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta catur semua. Selamat datang kembali di channel Dr. Skak. Saya doakan Anda selalu sehat dan selalu meningkat dalam kemampuan catur Anda. Materi buku ini dikumpulkan dari buku harian pelatihan Alexander Kobleng yang berisi output dari setiap sesi latihan dengan mantan juara dunia Michael Tal, yang terdiri dari analisis permainan dilakukan segera setelah permainan catur dan secara psikologis kesannya saat itu masih segar dan jelas. Topik permainan di sini adalah perang adalah tentang komunikasi. Itu adalah diterjemahkan dari kata-kata Napoleon, war is about communication. Ini menekankan perlunya jalur komunikasi yang baik dalam operasi militer yang berhasil. Nah, ternyata ini juga berlaku untuk permainan catur. Dan kata jalur komunikasi dapat membantu kita untuk memahaminya pentingnya pusat kotak E4, E5, D4, D5. Mengapa kita harus berusaha untuk mengerahkan kekuatan kita di sekitar tengah 4 kotak tadi? Dua alasan utama. Yang pertama, buah yang ditempatkan di pusat memperebutkan lebih banyak kotak daripada yang ditempatkan di samping papan. Dan yang kedua, buah dapat dipindahkan lebih cepat untuk menyerang atau bertahan dari posisi sentral. Nah, ini bandingkan jika buah itu di pinggir kanan atau kiri, maka akan jauh sekali untuk perpindahan yang secara cepat. Komunikasi yang menciptakan kemungkinan untuk menyerang titik lemah atau bahkan menembus posisi musuh sangat beragam dalam arti strategis. Dalam hal ini Max Euwe yang hebat pernah menekankan dengan alasan yang bagus bahwa latihan strategis yang paling sulit di pembukaan dan terutama di permainan tengah adalah mengaktifkan benteng. Memang masalah yang muncul dari waktu ke waktu dalam permainan yang sebenarnya adalah bagaimana mendapatkan jalur terbuka untuk buah catur yang powerful tapi belum aktif. Pada pertandingan kali ini diperlihatkan benteng yang menekan struktur bidak hitam dengan cara yang paling efektif. Dengan mengingat tema ini, kita akan memulai permainan ini. Di sini Tal pegang buah putih, sedangkan Klaman pegang buah hitam. Pertandingan ini dimainkan di Moskow pada tahun 1957. Pertandingan ini dengan pertahanan Sisilia. Tal memulai dengan E4, jab C5, kuda F3, kuda C6, D4, makan kuda F6, kuda C3. Ini masih langkah normal. D6, gajah G5, gajah D7. Dari struktur bidak dalam permainan Sisilia ini, jalur C setengah terbuka membentuk dasar bahwa buah hitam akan beroperasi. Jadi hitam untuk melakukan penyerangan adalah melalui jalur C. Langkah terakhir hitam menggarisbawahi ide dasar ini, ya. Dan dia mulai dengan pengembangan langsung sayap menterinya. Tentu prosedur ini memiliki kekurangan, yaitu dia mengabaikan perkembangan sayap rajanya. Raja tetap terikat di tempatnya dan benteng raja menjadi pasif, termasuk gajahnya juga. Putih melanjutkan menteri di 2.
Langkah ini adalah bagian dari strategi kecil. Idenya seolah-olah ini pemborosan waktu, tapi Putih sengaja ingin memancing lawannya untuk memanfaatkannya dengan tujuan mendapat peluang menyerang di tengah dan di sisi raja setelah pertarungan di D4. Dia makan D4. Ini yang dimaksud tadi oleh Putih. Menteri makan D4. Di sini Putri menguasai pusat. Seperti tujuan langkah Menteri D2 tadi. Dilanjut. Menteri A5, gajah makan kuda F6, G makan F6, Putih melanjutkan rokade panjang, benteng C8 melanjutkan rencananya serangan melalui jalur C. Putih jawab F4, benteng G8, G3, E6. Hitam menggoda Putih untuk mengambil peta bidak F6-nya. Karena jika Putih tergoda dan mengambil bidak F6, maka hitam akan menjawab gajah G7 dan dia langsung menyerang kuda C3 dan raja Putih akan terancam. Oleh karena itu Putih nggak tergoda untuk memakan F6, tapi Putih melanjutkan dengan gajah H3. Hitam melanjutkan dengan Menteri C5. Menteri Putih di D4 ini terlalu kuat, jadi harus diusir atau diadu. Apalagi Putih mengancam dengan manuver penyerangan benteng E1 diikuti oleh kuda D5. Putih pegang inisiatif, maka dia tidak menukar menterinya, dia mundur ke D2. Kita melanjutkan penyerangannya B5. Lihat baik-baik posisi saat ini ya. Dengan memindahkan kuda Putih dari C3, hitam ingin meningkatkan tekanan pada jalur C. Juga langkah tersebut mengandung ancaman taktis yang ternyata tidak bekerja pada Michael Tal. Permainan dilanjutkan, benteng H1 melanjutkan rencana semula. Michael Tal tidak menganggap langkah B4 sebagai suatu ancaman bagi Putih. B4, kuda E2, Menteri C4, Raja B1, Menteri E4. Kesalahan psikologis yang khas ya. Ketika seorang telah menyusun sebuah ide secara sistematis, dia sering tidak meriksa kembali ataupun mengubah rencananya sebelum melakukan rencananya, karena seorang seperti tersihir oleh ide aslinya tersebut. Hitam seharusnya menyadari bahwa setelah pengambilan pion D4, jalur E4 terbuka untuk benteng Putih. Putih melanjutkan kuda D4. Menteri lari ke B7. Menteri D3. Langkah sederhana tapi kuat. Di sini Menteri Putih menempati jalur komunikasi D3 H7 yang memungkinkan untuk menembus kubu lawan. Hitam melanjutkan gajah
E7, menteri makan A7, benteng F8. Perhatikan diagram dan bagaimana Michael Tal menciptakan peluang-peluang dengan langkah-langkah berikut ini. Gajah G4. Dalam posisi seperti ini, seseorang harus berusaha mencegah raja musuh melarikan diri dari zona bahaya. Setelah langkah teks ini, putih dapat menjawab jika hitam melangkahkan raja D8, maka gajah H5. Dan jika gajah E8, Tal telah menyiapkan kombinasi yang indah. Nah, ini tantangan buat Anda, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan oleh Michael Tal jika dalam posisi seperti ini. Ya, benar. Benteng makan E6, suatu pengorbanan benteng yang luar biasa dari Michael Tal. Jika dimakan dengan F makan E6, maka kuda makan E6 skak, raja D7, dilanjutkan dengan kuda makan benteng F8, raja kembali lagi ke D8 karena kalau ke C7 gajahnya akan kena makan. Kalau ke C6 maka akan kena garpu skak, menterinya kena. Dilanjutkan menteri benteng makan D6. Jika gajah makan D6 maka kuda E6 skak mat. Ini memberi kita kesempatan untuk menguraikan hal-hal yang penting secara teoritis komponen kombinasi, yaitu ada 3. Yang pertama, motif atau alasan sebagai suatu prasyarat posisi yang memungkinkan terjadinya kombinasi. Dalam hal ini jelas posisi raja yang tidak aman. Yang kedua, tujuan, yaitu posisi akhir setelah kombinasi dilakukan. Sekali lagi ini juga jelas posisi setelah langkah kuda E6 mat. Yang ketiga adalah cara atau metode bagaimana ya langkah di mana posisi akhir tercapai. Ya, kondisi yang sedemikian penyerang harus terus-menerus menekan lawannya dengan ancaman dan memaksanya untuk melakukan gerakan yang terpaksa. Sekarang kembali ke permainan. Di sini hitam melanjutkan dengan menteri C7, raja A1. Ini langkah istimewa, memikat lawannya menjadi jebakan tersembunyi yang jahat. Maksud langkah ini akan tampak jelas nanti dalam beberapa langkah ke depan. Hitam melanjutkan F5, tapi hitam jelas ingin memprovokasi pengorbanan berikut. Bisakah Anda melihatnya? Ya, gajah makan F5, pengorbanan umpan. Jadi penghilangan pion pada E6 membuka jalur untuk benteng putih dan memberinya rute langsung ke kamp musuh. Nah, ini setelah dimakan terlihat jalur E dikuasai oleh putih. Langkah selanjutnya bagaimana? Putih melanjutkan rencananya, yaitu dengan
benteng makan E7. Sekarang kita melihat pengorbanan eliminasi atau pengorbanan penghilangan. Ini penghilangan gajah disebut demikian karena menghilangkan pembela penting di sekitar raja, dan dengan demikian melemahkan posisi raja lawan tersebut. Dilanjutkan raja makan E6, benteng E1 skak, raja D8. Jika ditutup dengan gajah, maka akan dipukul dengan kuda dengan ancaman menteri sama benteng, dan suatu waktu kuda akan dipindahkan. Oleh karena itu kita melangkah raja D8. Putih melanjutkan menteri H4, ditutup F6, lalu putih melanjutkan menteri H6. Di sini hitam melangkah menteri A5, seolah-olah hitam memberi benteng ya, tapi ada maksud terselubung dari langkah menteri A5 yang sudah diantisipasi oleh putih dengan raja A1. Nah, di sini putih menjawab kuda B3. Ini langkah yang sangat bagus, termasuk serangkaian dari rencana putih melangkahkan raja ke A1. Nah, kenapa kok kuda B3 tidak makan benteng F8 saja? Coba ya, andai menteri F8 makan benteng raja C7 ya, raja ke C7 langsung mengancam menteri di F8 dari benteng hitamnya. Akhirnya menteri makan F6. Nah, di sini maksud tujuan daripada hitam yaitu dengan B3. Dia mengancam gajah di satu skakmat atau makan A2 skakmat. Makanya pentingnya raja ke A1 serta menteri serta benteng ke B3, tidak makan benteng F8. Ternyata mungkin aja langkah sederhana tapi powerful dari putih, kuda B3 tidak disadari oleh hitam. Nah, sekarang hitam melangkah menteri D5, menteri makan F8. Sekarang raja C7, dilanjutkan menteri makan F6, benteng E8, benteng E1 C1, lalu gajah A4. Dan di sini putih sudah menang ya. Dari segi kualitas dia menang 2 pion, pion H2 sama G3 ya, yang jauh dari jangkauan raja. Ini sebagai suatu poin dari putih jika terjadi permainan akhir. Dilanjut menteri D4, diadu ya, karena sudah menang kualitas maka putih ingin menyederhanakan. Menteri D B7, kita nggak mau ya. Lalu
benteng D1, ancam makan D6. Di sini benteng E6. Ini langkah salah ya. Di sini menangnya putih sini. Menteri C4. Nah, ancam benteng